Shalom, salam sejahtera, saudara dan saudariku yang terkasih, jemaat Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan dalam keadaan baik, tentunya kita ada kekuatan yang baru yang dapat kita nikmati di sepanjang hari ini karena Tuhan beserta dengan kita. Saudaraku, pagi ini saya akan membagikan berkat firman Tuhan kepada kita dengan judul berguna dalam segala hal. Berguna dalam segala hal. Kira-kira ada nggak ya sesuatu yang berguna dalam segala hal? Sulit menemukannya. Manusia berkata segala sesuatu membutuhkan atau memerlukan uang, tapi dalam situasi tertentu uang bahkan bisa merusak kita. Itu sebabnya pagi ini kita akan bersama melihat bagaimana firman Tuhan memberikan satu penjelasan kepada kita bahwasanya ada sesuatu yang berguna dalam segala hal. Kita akan perhatikan dari kitab 1 Timotius. Kita perhatikan dari kitab 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. Ini nasihat atau firman Tuhan, tulisan yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada seorang pemuda yang bernama Timotius. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 saya bacakan bagi kita. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ya, saudaraku, ini luar biasa. Paulus bagaikan membuat satu perbandingan antara sesuatu yang nyata kebenarannya dengan sesuatu yang tidak nyata, tidak real, tidak nyata kebenarannya. Dikatakan di sini, jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Ya, sesuatu yang tidak benar itu tahyul dan dongeng nenek tua dibandingkan dengan sesuatu yang nyata, yang benar, itulah ibadah. Latihan badani terbatas gunanya. Ya, terbatas, memang berguna tapi terbatas. Misalnya fitness, senam, lari-lari pagi, segala sesuatu yang kita buat untuk latihan badani kita terbatas gunanya. Ya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Sekali lagi, sesuatu yang sangat berguna dalam segala hal sangat dicari-cari oleh manusia. Itu sebabnya manusia begitu mati-matian berjuang untuk mendapatkan uang karena mereka menganggap uang itu berguna dalam segala sesuatu. Berkat firman ini sangat luar biasa. Paulus berkata, ada sesuatu yang berguna dalam segala hal yang harus kita raih, kita dapatkan dalam kehidupan kita. Itulah ibadah dan kegunaannya untuk hidup. Ya, untuk hidup. Saudaraku, untuk hidup yang sekarang itu menunjuk kepada hidup kita di bumi ini, masa depan kita, masa depan anak-anak kita, pertumbuhan kita secara ekonomi itu juga ditentukan ditentukan lewat sikap ibadah kita. Berguna untuk hidup yang sekarang dan juga untuk hidup yang akan datang. Yang akan datang maksudnya sorga. Hidup yang kekal itu juga ditentukan bagaimana sikap ibadah kita ketika kita ada di bumi ini. Memang ibadah itu tidak dibatasi oleh tembok gereja, saudara pun terkasih, tapi dimulai dalam ibadah persekutuan kita, ibadah minggu misalnya, pendalaman Alkitab, ibadah doa, ibadah keluarga, baik persekutuan dalam rumah tangga, ini akan berdampak nanti kepada ibadah yang sejati. Itulah sikap hidup kita, keseharian kita dalam perbuatan dan perkataan kita. Ini sangat luar biasa, dan dikatakan ayatnya yang selanjutnya, ayat yang ke-9, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Perkataan ini benar, tidak seperti tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Ibadah itu sungguh berguna untuk hidup yang sekarang dan untuk hidup yang akan datang. Dan ini adalah sesuatu yang benar, yang patut kita terima sepenuhnya. Saudaraku, jemaat Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, dimanapun denominasi gereja kita, ya, tidak persoalan, saudaraku, dimana kita bergereja, tapi sikap hati kita itu yang menjadi penentu kita sedang beribadah atau tidak. Mari kita bangun persekutuan kita di dalam Tuhan, sebab inilah berkat yang berguna dalam segala hal untuk hidup yang sekarang dan juga untuk hidup yang akan datang. Pemazmur begitu menyadari, saudaraku, bagaimana Raja Daud berkata dalam kitab Mazmur pasal yang ke-84. Saya bacakan ayatnya yang ke-11. Mazmur 84 ayat yang ke-11. Di sana dengan perikop rindu kepada kediaman Allah. Ya. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Lebih baik 1 hari di pelataranmu. Lebih baik 1 hari daripada 1000 hari di tempat lain. Kenapa 1 hari lebih baik? Ya, karena yang 1 hari ini berguna dalam segala hal. Ya, daripada 1000 hari, 1000 hal yang kita lakukan di tempat lain. Tapi faktanya, ya,
banyak kita orang percaya justru melalaikan yang satu hari ini. Ya, umumnya setiap hari Minggu, setiap gereja ya membuat satu pelayanan ibadah. Tapi sering kita melihat terlalu banyak orang Kristen yang melalaikan yang satu hari ini. Ya. Padahal pemazmur berkata, lebih baik satu hari di rumah Tuhan, lebih banyak berkatnya. Berkatnya apa? Berkatnya berguna dalam segala hal untuk hidup yang sekarang dan untuk hidup yang akan datang. Ya. Kalau kita hitung-hitung kalkulasinya, bagaimana gaji kita satu hari? Saudara boleh bandingkan, lebih baik satu hari di rumah Tuhan, lebih banyak berkatnya, lebih berguna daripada 1000 hari di tempat lain. Maka kita harus mengambil sikap mulai hari ini, saudaraku. Sesibuk apapun kita di luar sana, ibadah menjadi satu hal yang harus sangat penting untuk kita lakukan selagi kita masih hidup, karena itu berdampak untuk seluruh sisi kehidupan kita. Di di Mazmur 27, pemazmur juga mengungkapkan ya betapa ia meminta satu hal kepada Tuhan, dan yang satu hal ini sangat berguna dalam segala hal. Mazmur 27, saya baca dari ayat 3 sampai dengan ayatnya yang kelima. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Ketika ada tantangan, cobaan, kita tahu pemazmur atau Raja Daud sering menghadapi peperangan, tapi ada satu yang ia minta. Ya, satu yang ia minta. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan. Diam di rumah Tuhan itu tentu menuju kepada persekutuan, ibadah dengan Tuhan. Satu hal telah kuminta. Kenapa ia meminta satu hal? Yang satu hal ini berguna dalam segala hal. Berguna dalam segala hal. Kita sering meminta banyak hal, ya, meminta banyak hal yang kurang berguna. Tapi pemazmur Raja Daud mengingatkan kita, saudaraku jemaat Tuhan, mari ingin di rumah Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Ia merindukan dalam setiap detik napas kehidupannya. Ia merindukan untuk hidup, bisa menikmati ibadah, bisa bersekutu dengan Tuhan. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Lewat ibadah kita dibekali, saudaraku terkasih. Sekali lagi, mari kita mampatkan kesempatan yang ada, kita pergunakan waktu yang ada dalam setiap ibadah yang ditentukan di setiap penggembalaan kita. Mari hadir di sana, nikmati persekutuan dengan Tuhan, maka itu akan menjadi dampak yang besar bagi setiap kehidupan kita, berkat yang berguna dalam segala hal untuk hidup yang sekarang dan untuk hidup yang akan datang. Sekian firman Tuhan bagi kita, tetap semangat di sepanjang hari ini, hidup bersekutu dengan Tuhan, maka Allah akan terlibat menolong memberkati kita di sepanjang hari ini. Puji Tuhan, salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.